dalam pikiran. Selesai. Itu yang disebut dengan niat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka niat harus selesai. Nah, setelah niat apa? Selesai niat, takbiratul ihram. Nah, pertanyaannya, takbiratul ihram ini berbagai macam. Ya, kita akan lihat satu persatu bagaimana ya ketentuan-ketentuan yang menyampaikan bahwa takbiratul ihram itu adalah sebuah hal yang memang kiranya itu menjadi sebuah perbedaan-perbedaan. Contoh, Imam Syafi'i itu menyampaikan takbiratul ihram itu banyak hadisnya itu. Ya, banyak hadisnya. Sehingga idza kabara rafa'a yadayhi. Jadi ketika takbir itu diangkat kedua tangan, lalu kemudian sampai kedua telapak tangan ini diangkat sejajar dengan bahu. Kemudian jempol tangan ini bersentuhan dengan telinga. Jadi kalau takbir itu Allah bersentuhan. Itu Imam Syafi'i juga menyampaikan seperti itu. Nah, lalu kemudian Imam Malik begitu juga. Sehingga kalau kita melihat di dalam beberapa hadis, ya, dilihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW itu lebih banyak menyampaikan bahwa takbiratul ihram itu ya diangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jempol itu bersentuhan dengan telinga. Nah itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mengucapkan Allahu Akbar? Kalau Imam Syafi'i ditambah alif lam, Allahul Akbar. Namun kalau kita melihat pengikut Imam Syafi'i tidak mengucapkan Allahul Akbar, tetapi juga mereka Allahu Akbar, karena melihat dari yang ma'ruf sesuai dengan konteks hadis yang ma'ruf. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa sesungguhnya di dalam takbiratul ihram ini berdasarkan hadis, ya, ada sebuah hadis yang menyampaikan kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza tahtaha as-salah, ya, wa idza kabara liruku' wa idza rafa'a ra'sa min al-ruku'. Kemudian Allah ma'ahu dzalika aydan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Jadi apa kata Rasulullah? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika takbir, ya, itu mengangkat kedua tangannya seluruh bahunya bila ia memulai salat. Bila takbir hendak rukuk dan bila mengangkat kepalanya dari rukuk, ia mengangkat kedua tangannya juga dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, dan tidak menjalankan demikian itu dalam sujud. Nah, ini hadis yang pertama yang menyampaikan tentang takbir. Nah, yang kedua, bahwa Rasulullah SAW apabila takbir ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinganya. Begitu juga bila hendak rukuk
dan bila mengangkat kepalanya dari rukuk lalu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, ia mengerjakan demikian juga. Nah, ini hadis yang kedua. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu, nah hadis yang ketiga, hatta kanata bihiyal mankibai wa hada bi ibhamai udhunai. Ini hadis yang ketiga, sehingga kedua tangannya itu selempang dengan bahunya serta ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Nah, nanti kita akan perhatikan, kita akan bacakan hadis-hadisnya dulu agar nanti lebih sempurna. Nah, yang kemudian ya hadis yang berikutnya, qala ila salati rafa'a yadayhi hatta ya hina qama ila salati rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyani mankibai wa hada bi ibhamai udhunai thumma kabbar. Nah, apa kata Rasulullah ketika mendirikan sholat, menaikkan kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu selempang dengan bahunya serta ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Nah, artinya kalau kita melihat beberapa hadis ini, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Imam Hanafi, kemudian pendapat Imam Hambali di dalam menguraikan beberapa hadis, ada yang menyampaikan, yang menyatakan di dalam hadis-hadis Rasulullah itu diangkat kedua telapak tangan sejajar dengan di atas bahu. Allahu Akbar, sejajar. Nah, kemudian ada juga hadis-hadis Rasulullah itu sejajar dengan sejajar dengan bahu, kemudian jempolnya ini itu bersentuhan dengan daun telinga, bersentuhan dengan daun telinga. Nah, pertanyaannya, bagaimana putusan Tarjih Muhammadiyah dari berbagai uraian-uraian yang disampaikan di dalam beberapa hadis? Nah, di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan ibu jari hampir menyentuh telinga. Artinya, karena diuraikan dulu hadis-hadisnya itu, ada yang menyampaikan ibu jari bersentuhan dengan daun telinga, ada yang menyampaikan di dalam hadis itu kedua telapak tangan itu di atas bahu sejajar dengan telinga. Dari berbagai hadis-hadis tersebut, maka ditarjih oleh Muhammadiyah dari berbagai sumber-sumber yang berkualitas hadisnya, maka disebutkan bahwa ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu dan ibu jari hampir menyentuh daun telinga. Coba Abu takbir yang kali Allah yang kali hampir kan naik. Kalau kan naik masalah juga, diangkat seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kadang-kadang kan takbir atau yang bukan? Ada yang sampai di sini saya sudah membahas tentang muqaranatu, perbandingan al-madahib al-arba'. Jadi perbandingan empat mazhab. Karena memang kan kalau mulai menyampaikan bahwa
Muhammadiyah kan tidak bermazhab. Sebenarnya bermazhab. Diambil nanti pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Hambali, lalu kemudian dikerucutkan sesuai dengan kualitas hadis, maka sehingga ditarjimlah oleh Muhammadiyah dalil-dalil tersebut sehingga dikeluarkanlah takhrijnya. Bukan takrij hadis, bukan pengeluaran hadis, tapi ditarjim. Pendapat mana yang kuat? Kalau di Muhammadiyah seperti itu, diuraikan seluruh hadis-hadis itu. Ternyata lebih banyak hadis yang menguraikan tentang kedua telapak tangan itu di atas bahu sejajar dengan daun telinga, lalu ibu jari ini tidak menyentuh dengan daun telinga. Nah ternyata itu banyak hadisnya. Itulah yang dipakai. Nah pertanyaannya adalah bagaimana saudara-saudara kita yang takbirnya misalkan begini, Allah Akbar, kemudian Allah kan banyak enggak? Kita iya lupa. Nah, maka saya membaca di beberapa kitab tentang perbandingan madhab. Imam Syafi'i menyampaikan di atas telinga, di atas bahu. Imam Hambali begitu juga. Imam Hanafi begitu juga. Imam Malik begitu juga, di atas bahu. Nah pertanyaannya imam mana itu? Nah sehingga saya masih mengambil sebuah pendapat tentang perbandingan 4 mazhab, lalu kemudian dari perbandingan 4 mazhab itu ditarjih oleh Muhammadiyah, lalu diputuskan dalam himpunan tarjih sehingga disampaikan di dalam uraian tersebut takbir itu sejajar dengan daun telinga, tangan di atas bahu. Nanti kalau misalkan ada yang mencari, misalkan di mana pendapat bahwa takbir itu di atas, mohon maaf, di atas sejajar dengan dada. Kan ada ya sejajar dengan dada. Nanti boleh aja ibu tanyakan itu di mana dapatnya. Kalau aku membaca di perbandingan 4 mazhab itu belum ditemukan. Karena yang diuraikan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi itu tetap di atas bahu sejajar dengan daun telinga. Nah, ini yang pertama. Bahwa sesungguhnya takbiratul ihram itu sangat penting. Dan dia masuk salah satu rukun salat. Nah, bagaimana bacaannya adalah Allahu Akbar. Sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama lebih mendominasi dengan kalimat Allahu Akbar. Walaupun Imam Hanafi itu juga menyampaikan diperbolehkan dengan lafaz-lafaz nama-nama Allah yang diagungkan kepadanya. Misal Allahul Jalal, Allahul Azim. Itu pendapat imam. Tapi kita kan yang masyhur. Ya, yang masyhur. Yang masyhurnya mana? Jumhur ulama lebih mendominasi ucapan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, ini yang pertama ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, yang kedua adalah bagaimana setelah takbiratul ihram apa yang dibaca? Apa bismillah langsung? Iftitah. Doa iftitah. Iftitah. Ibu-ibu selama doa iftitahnya bah. Ya Allah Bapa itu ada versi-versinya juga Ibu. Ada versi-versinya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu versi seperti itu kan. Kemudian ada juga versi yang menyampaikan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian
Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Nah, jadi doa iftitah itu ada yang baca ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ternyata sampai situ baru diucapkan bismillahirrahmanirrahim, terpotong hadis. Kalau mau wajah tu wajahnya sampai umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada sambungannya sebenarnya. Panjang itu. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduka. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bidambi faghfirli, sampai nanti diucapkan wa atubu wa ta'ala ucapan yang terakhir itu apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru ucap bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah dulu kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dulu. Tidak ada sampai wa ana minal muslimin saja. Makanya kalau di Muhammadiyah itu diambil yang sampai balik supaya jangan terlalu panjang. Apakah itu kuat? Setelah dikaji beberapa hadis Rasulullah, ternyata lebih mendominasi dengan dalil yang disebutkan Allahumma ba'id baini wa bain. Nah, Bu, kalau misalkan kio-kio ada yang tak ada apa, ada yang tak apa, Bu? Bu? Alapa? Alapa, Bu? Tidak ada yang belum hafal, tak? Ada mungkin yang wajah tu wajahnya. Aduh, tentang. Kalau misalkan wajah tu wajahnya itu panjang itu sampai balik kalau tak salah. Nah, kalau memang pakai Allahumma ba'id itu sampai balik. Kalau memang ada yang belum hafal, ya, Bu bagikan itu. Jadi, ya. Ibu pernah tahu kan? Jadi bacaannya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini ya minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wat thalji wal barad. Itulah dia. Kalau tak orang hafal itu, kalau tak hafal, dah hafal dia bertanya oleh ya. Kemudian, nah itu doa kita yang sesuai dengan takhrij yang dikeluarkan oleh putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, kalau memang diucapkan misalkan dengan wajah tu wajahiyah panjang, nanti boleh saya fotokopikan boleh. Tapi yang aku sajalah, yang kalau panjang itu banyak salah, boleh bacaan itu dan perkataan Tuhan banyak perlu salah. Yang pendek-pendek, tapi ya kalau misalkan kita habis walaupun amin, yang pula yang pendek-pendek pula kan. Boleh kalau subuh itu harus panjang-panjang ya. Makanya kalau di Masaki Gadang itu, kalau Imam subuh tu kok Rabu tu payah bangun dulu di rumah itu. Tangan malam ulang murojaah tu hafalan. Oh tidak, itu je ayat kita. Karena rato-rato subuh itu di Masaki Gadang itu paling sakit
ayat apa namanya rakaat pertama subuh itu 1,5 halaman. 1,5 halaman. 1 halaman itu 5 kali pagi. Ada yang 10 tambah 5 berarti 5 kali pagi. Dia macam tu. Sehingga apa? Sehingga ya harus dipanjangkan. Kadang-kadang kan sebuah pekan ada yang tentang menantu jalan ada balutan tua lah atas singgung batu. Nah, oleh karenanya itu yang diucapkan doa iftitah ya. Doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khutayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wat thalji wal marad. Nah, itu dia. Baru diucapkan ta'awuz sehingga dibaca bismillah. Nah, kalau di Muhammadiyah setelah kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bismillah itu disirkan. Nah, boleh juga tidak disir atau jahat. Ya, salah. Allahu Akbar. Selesai doa kita. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Kemudian boleh juga ketika selesai doa kita baca ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Nah sekarang karena memang mau isya itu seketik-ketik ya Bu. Namanya pengajian rutin kan? 10 menit lagi. Boleh kita tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya, boleh kita jawab. Kalau ada yang bertanya, dan bisa kita jawab. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, boleh ditanyakan, boleh nih ya, Ibunda. Doa macam-macam doa kita. Ya, terus ya. Ini doa iftitah ini ya. Doa iftitah ini pertama Allahumma ba'id, yang kedua wajhtu wajhiyya. Tapi itu sampai nantinya ya Muhammad tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu sesuai dengan hadis. Ya, sesuai dengan hadis. Ya, kemudian juga ada dalil-dalil juga yang menyatakan tentang apa namanya doa iftitah lainnya. Cuma kalau di dalam Nusrat Muhammadiyah itu diambil 2 versi saja. Versi yang pertama Allahumma ba'id, versi yang kedua tadi wajhtu wajhiyya. Tapi panjang, ya.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Nah, kemudian kalau ada misal begini ya, saya waktu kecil dulu diajarkan juga apa namanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana muslimin. Dari wajah dia sampai situ saja. Sampai wa ana muslimin. Sampai di situ saya diajarkan. Ternyata kita belajar kembali, terpotong dia hadisnya hanya sekedar kita wa ana muslimin. Padahal itu masih ada ya sambungan di dalam hadisnya itu. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li ya dunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta mujallabbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadayka wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampai belum hafal yang ini karena memang gak pernah saya baca ini. Ada ibu yang hafal tuh? Nah juga tuh kan. Kadang-kadang kan kita kan ada yang pendek-pendek juga kan. Pak, kalau baca warna miskin habis Pak, baca apa dia? Aduh. Bagus. Kan wajah dua dia sampai dengan muslim itu Pak. Warna minal muslimin. Jadi kita sama Al-Fatihah tahun. Ini bukan itu. Iya, kami memang yang boleh pakai Pak. Semenjak diajarkan oleh nenek-nenek kami dulu, nenek kami Ibu Muhammadiyah Pak, memang mama ini diajarkan Pak. Kalau di sekolah. Kalau misalkan wa ana minal muslimin, disambung lagi dengan kalimat yang saya ucapkan tadi itu, ya. Ya, kalau memang ibu perlu Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi. Jadi panjang. Tapi bahkan kami dari SD juga Pak kan, memang diajarkan sampai minal muslimin itu aja Pak diajarkan. Di dalam buku agama itu diajarkan memang sampai tuntunan sholat. Ini apa sebenarnya? Sebenarnya itu terpotong hadisnya, maka disempurnakanlah di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah itu ada sambungan lagi dari berbagai hadis-hadis yang lain yang ma'ruf, yang ditakhrij, yang dikeluarkan oleh putusan Tarjih Muhammadiyah itu. Inilah yang saya ucapkan tadi. Kalau menggunakan wajah dua dia. Panjang memang Bu. Apa ya? Pakai Allahumma ba'id baini wa baina Kan ada pernah diajarkan itu Pak di dalam buku agama Pak kan sampai saya dan minal muslimin itu ada memang diajarkan. Iya, memang. Iya, memang diajarkan yang namanya muslim. Tapi anak dia tidak tahu ya sampai yang sabale ayat itu tidak tahu ya. Makanya itu yang bacaan Bu. Itu anak itu misalnya dia di sekolah kebetulan itu aja kan. Kalau misalkan ini tuh ada apa namanya, oh Pak di sekolah tuh diajar bulonya kan. Oh masuk di sekolah sama dia. Pak buku beda do di SD itu Pak sampai yang Pak cakap itu nak sampai yang 14 yang sabale ayat 10 nak do itu Pak sampai minal muslimin coba. Iya betul. Duduk. Memang nggak ada ditulis di buku kalau dalam buku agama Pak memang nggak ditulis buku agama wajah kuat dia sampai di sini aja. Iya betul. Sama waktu pas Bukit dulu itu juga dia. Tapi tidak tahu. Apalagi itu pakai buku Sulaiman Rashid, kemudian pakai buku Said Sabiq, kemudian apa ya? Iya betul. Itu dia. Makanya kita kan pengalu itulah mempunyai pengajian bulan untuk ulang-ulang kembali. Semestinya bagaimana sebenarnya kita mengeluarkan Muhammadiyah. Nah, itu.
Oke. Nah, berikutnya yang masuk Ustaz. Belum. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada setelah selesai doa iftitah itu baru kita ta'awuz ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu belum harus tetap tidak dibaca itu. Kalau nak dibaca buat apa? Biasa kita kan pakai bismillah gitu. Ta'awuz dulu. Harus. Ta'awuz ya harus. Harus dalam hati pun dia apa saya. Misal kita baca bismillah, tak apa nak ye. Berarti baca apa auzubillah minasyaitonir rajim dah itu tak? Nah, jadi sebenarnya begini kan? Kalau setelah kita mengucapkan doa iftitah, kan adalah selesai itu doa iftitah. Nah, selesai doa iftitah, kemudian ada jeda sedikit, tumaninah yang namanya. Dalam ilmu fikih disebut dengan tumaninah. Jadi ibaratnya itu merenggangkan antara doa iftitah dengan kelanjutan bacaan rukun berikutnya. Nah, sehingga kan itu harus membaca surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini masuk dalam rukun salat. Nah, oleh karenanya kalau di dalam hadis itu ketika itu Nabi diam sejenak antara takbir dan bacaan. Maksudnya adalah Rasulullah itu ya pada saat mengucapkan Allahumma ba'id wa baina itu ketika takbir lalu langsung diucapkan Allahumma ba'id, takbir diam sejenak baru Allahumma ba'id. Ya misalkan dalam 1 atau 2 detik lah, jangan Allahu Akbar langsung Allahumma ba'id baini, tapi Allahu Akbar Allahumma ba'id baini. Jadi begitu dia. Nah, setelah itu baru kita ta'awuz, lalu mengucapkan bismillah secara sir dan dilafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di masjid-masjid Muhammadiyah pun ada juga yang mengucapkan bismillah itu secara jahar. Tidak jadi masalah karena di dalam putusan tadi kedua-duanya yang dipakai. Tapi yang lebih ma'ruf itu, yang lebih sering digunakan itu adalah disirkan bacaan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita akan belajar. Sebenarnya bismillah itu bismillah itu masuk bahagian daripada ayat Al-Qur'an yang tentunya di dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Nanti kita akan pelajari itu pada malam Jumat. Nah, nanti selesai kita Al-Fatihah baru nanti mendekat. Alat takbir tu kira-kira tangan kita kamai, kapawi, kadado, atau tiga balu, atau lurus. Allah. Ini dia. Sejajar dengan di bawah dada. Sama, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ya, sebelum saya tutup, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.